Halo pemirsa Jawa Pos TV dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Naila Sekarabinaya dapat kembali menyapa Anda dalam program Jejak Kota. Pemirsa, pernahkah Anda membayangkan di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, terdapat sebuah wilayah yang membentang lurus dari barat daya ke timur yang di dalamnya berisi atau berdiri 3 candi yang megah dan syarat akan nilai historis. Ketiga candi tersebut adalah Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon. Hari ini saya berkesempatan untuk mengunjungi salah satu dari ketiga candi tersebut, yaitu Candi Pawon. Yang uniknya berdiri di tengah-tengah pemukiman warga yang rumah-rumahnya memiliki arsitektur bernuansa Mataram kuno. Penasaran? Yuk ikuti saya untuk menjelajahi keindahan dari Candi Pawon dan juga menelusuri bagaimana sih latar belakang atau sejarah berdirinya Candi Pawon. Candi Pawon, sebuah candi kecil nan megah yang letaknya persis di antara rumah-rumah bergaya Mataram kuno, menjadi jejak sejarah yang tak terlupakan. Tak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, candi ini menyimpan jejak kejayaan peradaban yang menghubungkan 3 monumental warisan budaya, Borobudur, Pawon, dan Mendut. Melihat bangunan batu yang kokoh dan penuh ornamen, kita diajak merenung tentang tangan-tangan terampil dan pikiran cemerlang para leluhur yang mampu membangun sebuah mahakarya arsitektur. Setiap sudut candi bercerita tentang keimanan, seni, serta budaya yang tak lekang oleh zaman. Ini agak unik memang, karena dia bernama Pawon. Tidak seperti Mendut, kan diambil dari kata Mendut yang artinya dia diambil dari lokasi pada saat candi ini ada atau ditemukan. Tapi Pawon, ya ini agak unik karena di sini tidak ada pawon. Yang dalam bahasa Jawa pawon itu adalah tempat untuk memasak. Dari kata paawuan, pawon. Ini agak unik. Apakah Candi Pawon itu tempat memasak? Oh, tentu tidak. Tentu tidak. Kalau di Candi Mendut, lokasi Candi Mendut itu adalah di lingkungan Mendut ya, atau dusun Mendut seperti itu ya. Tapi di Candi Pawon ini berada di dusun Brojonalan. Konon, cerita dari seorang ahli epigrafi bernama Kasparis, nama Pawon sebenarnya berasal dari kata dalam bahasa Jawa, yaitu awu, yang berarti abu. Menurut cerita Kasparis, Candi Pawon dulunya bukan sekedar bangunan biasa, melainkan tempat yang digunakan untuk menyimpan abu jenazah Raja Indra, ayah dari Samaratungga atau penguasa dari dinasti Shailendra. Tapi, apakah benar statement dari Kasparis tersebut? Karena penduduk sini menyebutnya Pawon. Apakah benar seperti itu? Ternyata tidak benar. Jadi statement atau pernyataan Kasparis yang menyatakan Pawon atau Candi Pawon ini adalah tempat untuk membakar jenazah dari Raja Indra. Itu adalah pendapat atau hipotesis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya, karena Profesor Dr. Sukmono dalam disertasinya di tahun 1979 menyatakan dalam disertasinya, yaitu Candi Fungsi dan Pengertiannya, tidak pernah candi-candi di Jawa Tengah, DIY, di Jawa, di Sumatera, dan sebagainya, tidak pernah candi-candi di Indonesia ini digunakan untuk membakar jenazah orang-orang penting, ya, orang-orang religius ataupun para penguasa, raja ataupun bangsawan. Dan di Candi Pawon sendiri tidak ada pernah ditemukan indikasi adanya abu jenazah. Jadi yang kita sebut sebagai pawon ini adalah sebuah filosofis, sebuah simbol membakar atau melepaskan diri kita dari niat buruk sebelum kita masuk ke Candi Borobudur, lingkungan Candi Borobudur, dan tentunya berkaitan dengan filosofi dasa bodhisattva bumi di Candi Borobudur, 10 tingkatan kita, 10 tingkatan manusia untuk melepaskan diri dari samsara atau nafsu dunia. Lihatlah relief dan pahatan yang menghiasi dinding candi. Setiap lekuknya adalah karya seni yang memancarkan makna mendalam. Ornamen ini bukan semata hiasan, melainkan catatan sejarah yang menanamkan nilai ajaran Buddha,
serta kisah-kisah dari masa lampau yang syarat akan sejarah. Pada struktur atau bangunan candi itu ada dua jenis relief. Relief dekoratif simbolis dan relief naratif. Yang ada di Candi Pawon ini adalah relief dekoratif simbolis. Yang saya sebut sebagai satu orang tokoh di belakang saya ini yang sedang berdiri dengan lingkaran cahaya atau lingkaran kedewaan yang biasa kita sebut sebagai siras cakra. Ini menunjukkan bahwa tokoh tersebut mempunyai tingkat yang tinggi di atas manusia, atau dia merupakan dewa dari agama Buddha, atau yang lebih khusus lagi kita sebut sebagai bodhisattva. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya pemujaan Buddha pada Candi Pawon. Di samping pada bagian kemuncaknya kita akan tentunya melihat stupa. Untuk stupa itu ya, mengelilingi relief di Candi Pawon ini juga menarik juga, karena pada bidang candi yang paling besar, yaitu di bidang utara, selatan, ya, dan juga timur dari candi ini kita akan melihat relief yang kita sebut sebagai Kalpataru atau Kalpawreksa. Ya, Kalpataru atau Kalpawreksa biasanya diwujudkan atau digambarkan dalam bentuk pohon yang rindang dengan berbagai atribut di situ, baik itu batu-batu mulia, baik itu berupa kotak-kotak dan yang mensimbolkan adanya kesejahteraan dan kekayaan, ataupun pundi-pundi yang menyimbolkan kesejahteraan, kekayaan, dan juga perlindungan. Relief Kalpataru, pohon Kalpataru atau pohon Kalpawreksa ini ya kita sebut seperti itu karena pohonnya tidak kita jumpai saat ini. Tidak bisa kita mengidentifikasikan, oh itu pohon Kalpataru. Ini adalah pohon simbolis, ya, yang secara filosofis menggambarkan yang saya sebutkan tadi, kesejahteraan, kekayaan, perlindungan, kemakmuran, dan sebagainya. Hal-hal yang positif dari sebuah kehidupan manusia yang diharapkan oleh manusia pada saat itu. Nah, Kalpataru atau Kalpawreksa ini biasanya di bawahnya ada dua sosok yang pada bagian atas sosok tersebut setengah badannya adalah manusia dan di bawahnya adalah burung atau anatomi dari burung. Nah, ini kita sebut sebagai kinara. Kinara itu juga merupakan makhluk kayangan atau kita sebut heavenly being ya. Dia menghuni kayangan ya, atau dunia kayangan di atas manusia ya. Yang dia juga merupakan sebuah sosok atau sebuah makhluk yang juga melindungi dari Kalpataru atau Kalpawreksa itu, dan juga sebagai simbol kesejahteraan dan kemakmuran. Nah, ini juga penggambaran Kalpataru atau Kalpawreksa beserta kinara yang diapit oleh kinara. Kita sebut di Indonesia kinara-kinari karena satunya adalah laki-laki dan satunya adalah perempuan. Ini sepasang ya. Sepasang ya, ini juga merupakan wujud dari kesuburan yang kita sampaikan seperti itu. Ya, ini juga sangat spesial, sangat istimewa di Candi Pawon karena dipahatkan pada bidang yang besar. Tidak lupa ada relief yang menarik lagi yang juga hanya dijumpai di Candi Pawon, yaitu relief pada ambang pintu di bawah kala itu ya. Ada hiasan kala ya di ambang pintu sebelum kita masuk ke bilik candi. Di situ ada relief seorang laki-laki yang gemuk ya, beserta pundi-pundi dan juga perhiasan-perhiasan. Banyak ahli yang menyampaikan mungkin ini yang disebut sebagai relief Kuera, ataupun di Buddha kita sebut sebagai Bodhisattva Jambala. Ini mensimbolkan kekayaan, ya, mensimbolkan kesejahteraan dan juga kemakmuran. Ya, seperti halnya kita lihat pada ambang pintu Candi Pawon ini. Candi Pawon memang relatif kecil, tapi apabila kita melihat dari hubungan ketiga candi ini merupakan menempati posisi yang sangat penting dalam peribadatan
perjalanan spiritualitas peribadatan Buddha yang dimulai dari Candi Mendut, ya, kemudian di Candi Pawon. Nah, di candi inilah kemudian gerbang menuju ke Candi Borobudur untuk mempelajari berbagai ajaran, ya, Buddha, dan melepaskan diri apabila manusia melepaskan diri dari nafsu dunia secara batiniah. Menariknya, Candi Pawon dikelilingi oleh rumah-rumah warga yang seakan mengadopsi arsitektur Mataram kuno. Seolah-olah zaman dahulu masih hidup berdampingan dengan kehidupan modern. Ketika mengitari candi, kita juga bisa melihat bagaimana tempat ini menjadi bagian hidup dari masyarakat. Deretan cindera mata khas hingga pernak-pernik unik ditawarkan sebagai kenangan kecil yang bisa dibawa pulang, menjadi sepotong kisah dari Candi Pawon yang bisa dikenang lama. Jualan di sini ya udah lumayan lah, 10 tahunan depan. Paling murah ya kalau dari yang kecil kayak seperti magnet, postcard itu masih di bawah 20 ribuan. Oh, iya. Kalau yang seperti ini sudah sampai satu pasangnya itu udah sampai 400-an. Ya macam-macam lah, Mbak. Iya. Kalau harapannya ya gimana ya, kalau pedagang sini kan rata-rata dari orang sini semua. Setelah Borobudur itu kan pedagangnya dipindah di KSB itu kan jadi kemana-mana pedagangnya. Sini jadi ikut-ikutan pada kesini. Jadi kan pedagangnya ya amburadul lah, Mbak. Jadi ya gimana kita sekarang caranya jemput bola dari tamu sana kita ikut ke sana. Jadi ya tolonglah nggak usah sampai ke sini-sini biar ikut adil. Mungkin kalau tamu udah di sana mungkin ya bisa ditawarin lah biar ikut sama-sama menghargai lah yang lama gitu toh. Itu aja. Untuk Anda yang ingin menikmati keindahan Candi Pawon secara langsung, tiket masuk yang ditawarkan cukup terjangkau, berkisar antara Rp10.000 untuk wisatawan domestik dan Rp20.000 untuk wisatawan mancanegara. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan lewatkan kesempatan untuk melihat, mendengar, dan merasakan sendiri cerita yang tersembunyi di balik setiap batu dan ukiran Candi Pawon. Pelestarian dari Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Borobudur ini harus kita pertahankan untuk waktu selama-lamanya. Tapi itu tentunya tidak mungkin ya. Yang bisa kita lakukan ya adalah mengurangi dampak kerusakan. Candi ini pada suatu saat dia akan materialnya mungkin sudah tidak lagi seperti yang sebelum-sebelumnya, kekuatannya pun juga akan berkurang, namanya juga material. Dia terekspos terhadap alam luar. Ya, di sini kita ada hujan asam, ada polusi dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi ancaman utama dari pelestarian candi ini, terutama materialnya. Tentunya Candi Mendut, Candi Pawon, dan Candi Borobudur ini juga mempunyai lingkungan di sekitarnya. Nah, lingkungan inilah yang juga kita jaga. Tidak lupa pemanfaatan atau keterlibatan masyarakat dalam pelestarian ini, tentunya ini merupakan hal ya yang harus diutamakan juga. Karena pada dasarnya yang berada di sekitar candi ini adalah masyarakat. Sehingga bagaimana masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari pengelolaan atau pelestarian Candi Mendut, Candi Pawon, dan Candi Borobudur. Nah pemirsa, itu dia tadi keseruan saya menjelajahi panorama dan keindahan dari Candi Pawon. Candi Pawon ini tidak hanya berdiri di tengah pemukiman warga yang sederhana, tapi sekaligus menjadi saksi bisu yang menyimpan cerita sejarah dan kebudayaan yang luar biasa. Saya Naila Sarabinaya pamit undur diri, sampai jumpa di liputan Jejak Kota berikutnya.